Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Prinsip dan Model Pembelajaran Kelas Rangkap. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau tingkatan kelas yang berbeda. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini mempunyai makna, yaitu seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid yang mempunyai kemampuan atau kelebihan yang berbeda. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran lebih terpusat kepada siswa, sehingga seorang guru tidak harus berlari-lari untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Namun, murid dari dua kelas bekerja secara sendiri-sendiri di ruang yang sama. Masing-masing duduk di ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah perangkapan tidak lagi semata-mata dilihat dari dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda-beda, tetapi juga dalam satu tingkat kelas yang sama, terdiri dari murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan dan kemajuan di antara murid pada tingkat kelas yang sama dapat terjadi tidak hanya dalam satu mata pelajaran yang sama, tetapi juga dalam mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran kelas rangkap. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap adalah ketentuan-ketentuan umum yang khusus, memadu, dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Baiklah semuanya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang prinsip umum psikologis pedagogis yang meliputi yang pertama itu perbedaan individu, yang meliputi perkembangan kognitif, sikap maupun perilaku. Contohnya itu seperti siswa kelas 3 dan siswa kelas 6, di mana siswa kelas 3 itu masih mereka berpikiran kognitif dominan, sedangkan untuk kelas 6 mereka sudah berpikiran secara abstrak. Yang kedua itu adanya motivasi. Motivasi itu ada dari diri siswa maupun dari luar siswa. Maka dari itu kita sebelum mulai pembelajaran kita memberikan motivasi terlebih dahulu kepada anak, sehingga anak akan semangat dalam belajar. Yang ketiga itu belajar sebagai proses akademik. Maksudnya itu belajar sebagai proses akademik, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Ada juga belajar dari teman sebaya, seusia atau per grup yang akan menciptakan sebuah interaksi sosial yang baik. Yang kelima itu adanya pencapaian instruksional yang menciptakan proses pembelajaran yang kontekstual. Oke, selanjutnya itu ada implementasi dari prinsip umum pedagogis psikologis ke prinsip didaktik metodik. Yang pertama itu adanya keanekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang kedua itu adanya pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar yang dapat meningkatkan, membangkitkan, dan memelihara motivasi. Yang ketiga itu adanya penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran sehingga menjadikan proses pembelajaran itu aktif. Yang keempat itu adanya penekanan pada dampak instruksional. Pembelajaran kelas rangkap juga memiliki prinsip khusus. Yang pertama itu adanya keserempakan kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran kelas rangkap
seorang guru dapat mengajar dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu seperti pembelajaran IPA untuk kelas 5 dan pembelajaran IPS untuk kelas 6, yang belajar secara bersama dalam satu atau dua ruangan dengan bimbingan seorang guru. Dalam hal ini, pemanfaatan sumber daya waktu dan guru lebih optimal. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga itu adanya kontak psikologis antara guru dengan murid yang berkelanjutan. Dengan menerapkan pembelajaran kelas rangkap, interaksi guru dan murid yang baik berupa adanya perhatian, pengarahan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar. Yang keempat itu adanya pemanfaatan sumber belajar yang efisien, di mana di sekolah dasar, terutama di daerah pedesaan, sumber belajar tertulis dirasakan sangat kurang. Banyak sekali sekolah dasar yang tidak mempunyai perpustakaan sekolah. Terdapat beberapa kasus hanya ada satu example buku pelajaran untuk satu kelas. Dengan menerapkan pembelajaran kelas rangkap, sumber belajar tertulis yang jumlahnya terbatas dapat digunakan secara bersama dapat berlangsung secara optimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Didaktik berarti saya mengajar. Secara operasional, didaktik diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik berarti sedangkan metodik berarti metode, dan secara operasional diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti, dan mengakhiri pembelajaran. Nah, itulah hakikat dari metodik. Sementara itu, ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dari konsep dasar psikologis, sosiologis, komunikasi, dan ilmu lainnya yang sesuai dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Menggunakan konsep didaktik dan metodik seperti uraian seperti yang saya uraikan tadi. Adapun prinsip-prinsip dari didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR itu yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan yang perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong pembelajaran aktif dan belajar mandiri, serta mengelola kelas PKR. Sebagai seorang guru, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kegiatan membuka pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran, karena kedua kegiatan itu dilakukan setiap kali mengajar. Namun, setiap guru mempunyai kebiasaan atau cara mengajar, membuka pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan cara yang berbeda dengan guru lainnya. Mengapa demikian? Mengajar memiliki sisi keilmuan dan sisi kiat atau seni, dan yang membedakan perilaku mengajar guru adalah dalam hal seni atau kiatnya. Seni atau kiat mengajar itu berkenaan dengan bagaimana guru menciptakan interaksi belajar mengajar yang berhasil, menarik, dan menyenangkan. Sedangkan dari sisi keilmuan berkenaan dengan penalaran guru mengenai apa, mengapa, dan bagaimana membelajarkan murid, di mana hal ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta intelektual guru yang memadai. Sebelum guru mengakhiri pembelajaran,
ada baiknya guru tersebut mengevaluasi lagi pelajaran yang telah diberikan agar murid dapat memahami pelajaran atau materi yang kita berikan pada hari tersebut. Dengan cara mengevaluasinya dengan tanya jawab seputar materi yang telah diberikan agar guru dapat mengetahui apakah muridnya memahami dan mengerti tentang materi yang telah diajarkan. Dengan diberikannya tanya jawab seputaran materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kelas rangkap atau MPKR. Menurut Winata Putra pada tahun 1997, ada beberapa model yang tercakup dalam 2 kelompok, yaitu yang kelompok pertama ada model proses belajar arahan sendiri, dan yang kedua ada model proses belajar melalui kerjasama. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang model proses belajar arahan sendiri. Nah, maksudnya di sini model proses belajar arahan sendiri ini siswa itu belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri maksudnya di sini bukan berarti guru tidak mengontrol ataupun memperhatikan gerak-gerik siswa pada saat pembelajaran sedang terjadi atau KBM sedang terjadi. Guru tetap mengontrol siswa pada saat kegiatan belajar KBM berlangsung. Nah, tetapi guru itu hanya memberikan bimbingan seperlunya kepada siswa. Nah, di sini peran guru itu hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan siswanya itu sendiri, siswa harus menjelaskan materi yang dipelajari, materi pada hari itu yang akan dipelajari. Lalu siswa juga harus memahami apa yang mereka jelaskan. Lalu siswa itu harus benar-benar terampil dan percaya diri dalam menjabarkan apa materi yang telah ia pelajari. Lalu terakhir siswa itu melakukan pengecekan apakah benar ataukah tidak dengan materi yang telah ia jelaskan. Nah, di sana peran guru baru berfungsi. Di sana siswa berhak menanyakan apakah benar atau salah. Jika ada yang salah, guru benarkan. Jika memang benar, guru bisa menambahkan lagi, seperti itu. Lalu di sini ada model yang kedua. Nah, model yang kedua itu model proses belajar melalui kerjasama. Dalam model ini terdiri dari 8 model lagi. Nah, yang pertama itu ada model olah pikir sejoli. Yang kedua, model olah pikir berebut. Yang ketiga itu model konsultasi intrakelompok. Yang keempat ada model tutor teman sebaya. Yang kelima ada model tutor lintas kelas. Yang keenam ada model diskusi meja bundar. Yang ketujuh ada model tugas diskusi dan risetisasi. Yang terakhir atau yang kedelapan itu ada model aktivitas tugas terbuka maupun tertutup. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model olah pikir sejoli. Nah, di sini model olah pikir sejoli itu maksudnya siswa itu berpikir secara berpasangan dengan teman sebayanya, dengan teman sekelasnya, ataupun teman sebangkunya secara berpasangan. Nah, di sini guru itu setelah memberikan penjelasan, setelah dikiranya siswa paham dalam materi pada hari itu, guru membuat siswa itu berpasangan satu sama lain, membuat kelompok yang berisi 2 siswa, seperti itu. Jadi ketika dia memberikan pertanyaan atau memberikan tugas, kedua sejoli tersebut atau kedua orang tersebut dalam satu kelompok
itu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Di sini setelah memberikan tugas, guru juga tidak hanya diam, tetapi guru juga mengontrol apakah semuanya bekerja dalam kelompok tersebut atau hanya memajang nama ataupun menunggu satu sama lain, seperti itu, mengandalkan satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang namanya model olah pikir berebut. Nah, di sini setelah guru menjelaskan materi pada hari itu, guru melemparkan beberapa pertanyaan untuk peserta didik ataupun siswa-siswi. Nah, di sini siswa itu menjawab pertanyaan dari guru secara lisan. Nah, ketika guru memberi pertanyaan dan guru menanyakan ada yang bisa menjawab, peserta didik diharapkan langsung menunjukkan tangannya dan menjawab secara lisan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Baik jawabannya itu pendek ataupun luas ataupun lebar, seperti itu. Nah, selanjutnya ada model konsultasi intrakelompok. Nah, di sini maksudnya guru itu membuat kelompok siswa yang berisi 4 ataupun 5 ataupun boleh lebih dalam satu kelompok. Nah, di sana setelah guru memberikan materi pada hari itu, guru akan memberikan tugas pada tiap-tiap kelompok. Nah, di sana mereka itu akan berinteraksi dalam kelompoknya masing-masing, menemukan dan atau memecahkan masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Di sini guru pun ikut mengontrol apakah semua siswa ikut paham, ikut mengerjakan tugas ataupun tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada model tutorial atau tutor teman sebaya. Di sini maksudnya guru itu kan sudah pasti mengetahui tingkatan pengetahuan peserta didiknya. Jadi, guru itu memilih salah satu siswa yang kecerdasannya itu di atas rata-rata siswa yang lain. Nah, di sana siswa tersebut menjadi guru untuk siswa yang lain, seperti itu. Siswa yang kecerdasannya di atas rata-rata menjadi guru atau tutor bagi siswa-siswa, bagi teman-temannya yang lain, bagi teman-temannya yang di kelas tersebut, sekelas tersebut, seperti itu. Nah, di sini peran guru pun ikut berperan. Yang namanya siswa itu pasti ada salahnya. Di sana tugas guru membenarkan apa yang dijelaskannya itu. Jika salah, guru membenarkan penjelasan tersebut kembali. Ataupun jika sudah benar, guru bisa menambahkan penjelasan dari siswa tersebut yang menjadi tutor bagi teman-temannya. Selanjutnya itu ada model tutor lintas kelas. Nah, di sini model tutor lintas kelas itu tidak jauh bedanya dengan model tutor teman sebaya. Tetapi di sini hanya guru itu mengambil siswa yang memiliki kemampuan berpikirnya itu di atas rata-rata, ataupun kecerdasannya itu di atas rata-rata, tetapi diambilnya dari kelas lain atau kelas sebelahnya, seperti itu. Itu saja beda tutor sebaya ataupun tutor lintas kelas. Selanjutnya itu ada model tugas diskusi dan resetilisasi. Nah, di sini maksudnya itu tahap-tahap yang pertama itu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Selanjutnya guru itu memberikan tugas kepada tiap-tiap siswa. Nah, siswa di sana diperbolehkan untuk berdiskusi dengan siswa yang lainnya dalam memecahkan permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Di sini guru pun ikut mengontrol apakah benar-benar siswa tersebut semuanya mengerjakan
tugas ataupun tidak, seperti itu. Selanjutnya itu mereka akan menjelaskan ke teman-temannya ataupun di depan kelas, di hadapan gurunya juga, menjelaskan hasil yang telah mereka dapatkan dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Yang terakhir itu ada model tugas tertutup ataupun aktivitas tugas terbuka. Nah, di sini model ini tidak ada tahapan sebenarnya, tetapi karena seperti tidak ada tahapan karena dia itu seperti memberikan tugas biasa, tetapi tetap secara terarah pada satu jawaban ataupun banyak jawaban. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya minta kritik dan sarannya untuk kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.